Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sari Satika Dewi dari HK18C. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal hukum kesehatan. Yang pertama, jelaskan pengertian kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan alasan mengapa diperlukan peraturan dalam bidang kesehatan. Hukum kesehatan adalah semua ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok, atau masyarakat sebagai penerima dan pemberi layanan kesehatan. Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Alasannya untuk mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok, ataupun masyarakat sebagai penerima dan pemberi layanan kesehatan. Yang kedua, apakah pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan? Menurut pendapat pribadi, seorang dikatakan sehat itu seperti apa jika dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan? Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Itu menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Menurut saya pribadi, keadaan seseorang yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Nomor 3, dilihat dari kacamata hukum. Hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam lingkup hukum perjanjian. Perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam hukum kesehatan? Yaitu perjanjian tanda petik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dokter. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Menurut pendapat pribadi, sumber hukum kesehatan yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan terdapat di dalam sumber hukum yang mana? Sumber-sumber hukum kesehatan yaitu yang pertama, undang-undang. Ialah peraturan negara yang dibentuk oleh perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Yang kedua, kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, jurisprudensi ialah putusan hakim atau pengadilan terhadap persoalan tertentu yang menjadi dasar bagi hakim-hakim yang lain dalam memutuskan perkara, sehingga putusan hakim itu menjadi putusan hakim yang tetap. Yang keempat, perjanjian adalah perjanjian merupakan salah satu sumber hukum karena perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak atau para pihak mengikat para pihak itu sebagai undang-undang. Yang kelima, doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya bagi pengadilan atau hakim dalam mengambil keputusan. Menurut pendapat saya, sumber hukum adalah sumber hukum perjanjian karena perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak atau para pihak mengikat para pihak itu sebagai undang-undang. Nomor 5. Jika Anda seorang pengacara, hal apa yang akan Anda lakukan dalam menangani kasus pelayanan BPJS? Sehubungan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Jika saya sebagai pengacara dalam menangani kasus pelayanan BPJS, saya akan menggugat ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau pengadilan negeri, yaitu perbuatan melawan hukum. Sanksi pelanggaran buruk BPJS melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Perlindungan konsumen pasal 62 ayat 1 dengan ancam pidana 5 tahun penjara, denda paling banyak 2 miliar. Dan hubungan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pasal 3. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pembinaan jaminan terpenuhnya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta atau anggota keluarganya. Nomor 6. Apa yang dimaksud dengan aborsi? Sebutkan dan jelaskan macam aborsi. Menurut WHO, definisi aborsi atau abortus provocatus sebagai penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau kurang dari 22 minggu. Aborsi menurut pengertian secara medis adalah gugur kandungan atau keguguran, dan keguguran itu sendiri bentuk berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Sebutkan dan jelaskan macam aborsi. Yang pertama, aborsi buatan legal atau abortus provocatus therapeutius. Pengguguran kandungan yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang benar oleh undang-undang, karena alasannya sangat mendasar untuk melakukannya, seperti menyelamatkan nyawa atau kesembuhan si ibu. Yang kedua, abortus buatan ilegal atau abortus provocatus criminalis. Pengguguran kandungan yang tujuannya selain untuk menyelamatkan atau menyembuhkan si ibu dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten serta tidak memenuhi syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang. Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 346, 347, dan 348 KUHP tersebut, abortus criminalis meliputi perbuatan-perbuatan sebagai menggugurkan kandungan dan membunuh kandungan. Nomor 7. Pengertian malpraktik adalah praktik yang buruk. Apa yang dimaksud dengan praktik yang buruk tersebut? Dan apa yang menjadi tolak ukur malpraktik? Pada prinsipnya, malpraktik medis adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar tindakan sehingga merugikan pasien. Hal ini dikategorikan sebagai kealpaan atau kesengajaan dalam hukum pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, malpraktik medis adalah praktik kedokteran yang dilakukan salah atau tidak tepat, menyalahi undang-undang atau kode etik. Pada prinsip utama dikatakan malpraktik yang pertama adalah melakukan suatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan. Yang kedua, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban. Yang ketiga, melanggar suatu ketentuan menurut perundang-undangan. Nomor 8. Sebutkan dan jelaskan macam malpraktik beserta masing-masing contohnya. Macam-macam malpraktik menjadi 2, yaitu malpraktik etik dan malpraktik yuridis. Malpraktik etik, yang dimaksud dengan malpraktik etik adalah tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Malpraktik yuridis yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, malpraktik perdata atau sipil malpraktis. Contohnya, malpraktik perdata terjadi apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian atau wan prestasi di dalam transaksi terapeutik oleh tenaga kesehatan, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian pada pasien. Yang kedua, malpraktik pidana atau criminal malpractice. Contohnya, malpraktik pidana terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya
perawatan terhadap pasien. Yang ketiga, malpraktek administratif atau administratif malpraktik. Contohnya, malpraktek administrasi terjadi apabila tenaga kesehatan melakukan pelanggaran hukum administrasi negara yang berlaku. Misalnya, menjalankan praktek bidan tanpa lisensi atau izin praktek, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa, dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik. Nomor 9, apa yang dimaksud dengan eutanansia? Sebutkan dan jelaskan jenis eutanansia dan syarat atau kriteria seperti apa eutanansia dilakukan kepada manusia. Eutanansia berasal dari bahasa Yunani, yaitu euthanatos atau berarti baik tanpa penderitaan, sedangkan thanatos berarti kematian. Dengan demikian, eutanansia dapat diartikan mati dengan baik tanpa penderitaan. Jenis eutanansia yaitu yang pertama, eutanansia aktif, tindakan yang sengaja dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lain untuk memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Merupakan tindakan yang dilarang kecuali di negara yang telah memperboleh lewat peraturan perundang-undangan. Yang kedua, eutanan pasif. Dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak lagi memberikan bantuan medis yang memperpanjang hidup pasien. Misalnya menghentikan pemberian infus, makanan lewat sonde, alat bantu napas, atau penunda operasi. Yang ketiga, eutanan volunteer adalah permohonan diajukan pasien karena misalkan gangguan atau penyakit yang dialaminya, penyakit yang jasmani yang dapat mengakibatkan kematian segera, yang keadaannya diperburuk oleh keadaan fisik atau jiwa yang tidak menunjang. Yang keempat, eutanan involunteer adalah keinginan yang diajukan pasien tidak dapat dilakukan karena misalnya seorang yang menderita Tay-Sachs, keputusan atau keinginan untuk mati berada pada pihak orang tua atau yang bertanggung jawab. Syarat atau kriteria eutanansia jika dilakukan pada manusia. Yang pertama, orang yang ingin diakhiri hidupnya adalah orang yang benar-benar sakit dan tidak dapat diobati, misalnya kanker. Yang kedua, pasien berada dalam keadaan terminal, kemungkinan hidupnya kecil dan tinggal menunggu kematian. Nomor 10, apakah hukum euthanasia di Indonesia diperbolehkan dan bagaimana pandangan agama dalam kasus euthanasia di Indonesia tersebut, termasuk ke dalam pelanggaran HAM atau tidak? Berdasarkan hukum di Indonesia, hukum euthanasia tidak diperbolehkan karena dianggap suatu perbuatan melawan hukum tindak pidana. Dalam pandangan Islam, kehidupan dan kematian hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menentukan. Walaupun secara khusus kasus euthanasia tidak jelas dalam KUHP. Namun, tindakan euthanasia adalah perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh siapapun, termasuk para dokter atau tenaga medis, karena termasuk dalam kategori pembunuhan yang dapat hukuman pidana. Euthanasia dianggap termasuk pelanggaran HAM menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Demikian saya uraikan pertanyaan dan jawaban soal tentang hukum kesehatan yang telah saya jabarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihannya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.